Hmm, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyu Sadun Akbar. Di sini saya akan eh, menyampaikan sedikit materi mengenai moderasi beragama, yaitu dengan tema Islam ramah bukan marah. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa apa definisi dari moderasi beragama. Dari sumber yang saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa moderasi beragama itu adalah pendekatan dalam beragama untuk menghindari sikap ekstrim baik ekstremisme dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan. Jadi pendekatan ini menekankan keseimbangan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan serta penerimaan terhadap keragaman dalam praktik keagamaan. Jadi eh, moderasi beragama ini menitik beratkan dalam eh, toleransi dan penghormatan, menghargai sesama perbedaan yang ada di dalam sosial gitu. Selanjutnya, ya saya akan menyampaikan bahwa pentingnya moderasi beberapa eh, alasan mengenai pentingnya moderasi beragama. Yang pertama, menghindari konflik dan kekerasan. Jadi, moderasi beragama itu berfungsi untuk mencegah munculnya ekstremisme, baik dalam bentuk radikalisme maupun liberalisme yang berlebihan, yang seringkali menjadi akar konflik dari kekerasan gitu. Dengan menghormati perbedaan dan mengedepankan toleransi, moderasi beragama membantu menghindari konflik antara kelompok agama yang berbeda begitu. Yang Yang kedua adalah membangun kohesi sosial. Jadi moderasi beragama itu mempromosikan persatuan dan kesatuan di tengah keragaman masyarakat, yaitu dari segi agama, budaya maupun etnis. Jadi masyarakat yang mempraktikkan moderasi beragama cenderung lebih inklusif dan menerima perbedaan yang membantu menciptakan lingkungan sosial yang harmonis. Untuk yang ketiga adalah menjaga stabilitas negara. Jadi moderasi beragama itu berkontribusi dalam stabilitas politik dan dengan mencegah ekstremisme yang bisa mengganggu ketertiban umum dan keamanan nasional gitu. Seperti contohnya banyaknya kasus terorisme itu adalah bentuk dari tingkat moderasi yang serendah itu gitu. Jadi pemerintah yang mempromosikan moderasi beragama dapat mengembangkan kebijakan yang lebih adil dan diskriminatif yang mendukung stabilitas jangka panjang gitu. Jadi secara tidak langsung moderasi agama itu dapat mencegah terjadinya terorisme seperti itu. Yang keempat, memajukan pembangunan sosial dan ekonomi. Jadi stabilitas sosial dan politik yang dihasilkan oleh moderasi beragama itu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Dengan menghindari konflik yang mempromosikan dengan menghindari konflik dan pemerintah yang mempromosikan keharmonisan, moderasi beragama berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Yang kelima, mendorong dialog dan kerjasama antar agama gitu. Jadi moderasi beragama itu mendorong dialog antar agama yang membantu meningkatkan pemahaman dan menghormati perbedaan keyakinan dan mempromosikan kerjasama antar agama gitu. Moderasi beragama ini dapat memobilisasi berbagai komunitas untuk bekerja sama dalam isu-isu kemanusiaan dan lingkungan. Yang keenam, menjaga identitas dan nilai-nilai keagamaan. Jadi moderasi beragama ini menghormati tradisi dan nilai-nilai keagamaan sambil menyesuaikan dengan konteks zaman modern gitu. Dengan menekankan akhlak mulia dan nilai-nilai universal, moderasi beragama membantu menjaga moralitas individu dan masyarakat yang ada gitu. Jadi menurut
sumber-sumber yang saya baca, moderasi beragama adalah pendekatan yang penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, stabil, damai, dan eh, menghindari konflik-konflik yang ditimbulkan dari ketidakharmonisan tersebut. Dengan menghindari ekstremisme dan dengan menghindari ekstremisme, membangun kohesi sosial dan menjaga eh, stabilitas negara dan mendukung pembangunan sosial dan ekonomi, serta mendorong dialog kerjasama antar agama dan menjaga identitas dan nilai-nilai keagamaan. eh, saya yakin bahwa moderasi beragama yang ada itu dapat eh, apa ya, menciptakan masyarakat yang sangat harmonis gitu, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia itu terdiri dari berbagai agama. Dengan adanya moderasi beragama itu kita bisa meningkatkan eh, meningkatkan keharmonisan serta mengurangi konflik-konflik yang ditimbulkan dari moderasi yang ditingkatkan dari yang ditimbulkan dari sikap-sikap radikal seperti terorisme dan tidak menghargai antar umat beragama gitu. Selanjutnya saya akan menerangkan bahwa di moderasi beragama di dalam Islam, yaitu Islam ramah bukan marah. Jadi dasar-dasar bahwa Islam itu adalah agama yang yang moderasi adalah kita bisa melihat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil, dan pilihlah agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam itu diharapkan menjadi umat yang adil, seimbang, dan moderat dalam segala aspek kehidupan. Yang sumber yang kedua yaitu dasar yang kedua yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebaik-baik mungkin urusan adalah yang tengah-tengah. Hadis ini menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan umatnya untuk menghindari sikap ekstrim dan berlebih-lebihan dalam beragama. Begitu. Selanjutnya keseimbangan dalam beragama. Islam mengajarkan keseimbangan dalam urusan dunia dan akhirat. Seorang Muslim itu diharapkan untuk beribadah kepada Allah sekaligus menjalani kehidupan duniawi dengan baik. Eh, Pada intinya Islam itu mengajarkan bahwa ada dua kehidupan, yaitu kehidupan di akhirat dan kehidupan dunia. Sebagai umat yang Muslim yang taat, kita harus menjalankan itu di tengah-tengah. Jadi kita tidak boleh berlebihan untuk dunia dan berlebihan di akhirat. Jadi kita harus mempertimbangkan keduanya sehingga kita memiliki kehidupan yang seimbang, yaitu dunia dan akhirat. Moderasi dalam hukum dan syariah. Dalam Islam menekankan prinsip keadilan dan kemudahan dan keringanan dalam menetapkan hukum ulama untuk mempertimbangkan maslahat dan mafsadat kerusakan bagi umat gitu. Jadi di syariah, di hukum Islam pun menerapkan moderasi, yaitu bersikap eh, adil. Selanjutnya adalah toleran toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai demikian. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Serta dalam surat Al-Mutahanah ayat 8, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memarahimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Jadi dari dua ayat ini kita dapat
menyimpulkan bahwa Islam itu mengajarkan bahwa, eee, kita hidup di dunia itu, berbeda-beda gitu. Dan tidak semua manusia itu, eee, memeluk Islam gitu. Ada baiknya kita tuh kan kita berbeda-beda dan, bersuku-suku gitu. Jadi kita harus menghargai perbedaan yang ada, baik itu, perbedaan dalam sosial maupun beragama gitu. Selanjutnya, dialog antar agama dan kerjasama untuk meningkatkan modernisasi beragama. Nah, eee, ini, eee, ini saya masukkan dalam materi ini karena di Indonesia ini perlu karena dalam kondisi yang begitu